Selamat datang di channel Suro Bajol. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah cerita horor tentang lemari kosong. Tapi sebelum mulai ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar. Dan inilah dia kisah selengkapnya. Cerita macam apa ini? Pikiranku menjerit. Mataku melebar tak percaya dan jantungku berdegup kuat. Seperti ingin melompat dari rongga dada. Di sela-sela jari dan telapak tangan, keringat dingin merembes. Semula aku pikir ketika setuju untuk mendengar kisah dari mitos lemari kosong, akan membuatku semakin menganggap bahwa mitos itu konyol. Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang, siapa yang tidak tahu tentang mereka? Kisah cinta bertepuk sebelah tangan yang menjadi kelas balik pembuatan Candi Prambanan. Akan tetapi semua orang juga tahu, jika Candi Prambanan tidak dibuat hanya dalam semalam dengan bantuan para jin, melainkan pembangunan komplek candi terbesar di Indonesia itu dipelopori oleh Raja Rakai Pikatan yang saat itu menduduki tahta Raja Mataram kuno yang membutuhkan waktu begitu lama, bahkan sempat mengalami kendala yang menghentikan pembangunan candi. Mulanya aku pikir mitos yang telah berkembang selama 2 dekade di SMU Kandat, sekolah yang baru saja aku masuki seminggu yang lalu. Aku adalah siswi pindahan. Aku pikir mitos itu hanyalah karangan lama seperti kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Namun ternyata aku salah. Kejadian yang melatar belakangi mitos lemari kosong adalah kejadian nyata. Kejadian nyata yang berhasil merenggut nyawa seorang siswi bernama Sekar. Dalam kisahnya, Sekar diceritakan meninggal tertimpa lemari ketika hendak menginya dengan buku pembelajaran. Tak dinyana, lemari kayu jati yang baru dipesan dan sangat kokoh bisa oleng dan ambruk menghancurkan tubuh Sekar. Dan yang begitu menyesakan, bahwa Sekar tidak tewas seketika, melainkan 3 jam setelah tubuhnya hancur tertimpa lemari. Tak bisa dibayangkan bagaimana gadis itu bertahan dengan berat di atas luka di seluruh tubuhnya, hingga esok harinya ditemukan tak bernyawa oleh penjaga sekolah. Sehari setelah penemuan mayat, kepala sekolah memerintahkan pegawai untuk memindahkan lemari ke gedung belakang. Dan mulai dari sinilah kejadian aneh mulai bermunculan. Lemari yang telah berpindah lokasi, esok harinya ditemukan kembali ke tempatnya semula. Mulanya pihak sekolah menganggap itu hanya perbuatan orang iseng dan kembali memberikan perintah untuk pemindahan. Tetapi seperti sebelumnya, lemari kosong itu kembali ke tempat yang sama. Kejadian itu terus berulang sampai kepala sekolah geram dan memutuskan untuk memusnahkannya dengan cara membakarnya. Berliter-liter minyak tanah diguyurkan ke seluruh badan lemari hingga bagian dalam. Tidak memungkinkan untuk satu serpihan kayu pun tersisa. Tapi sayangnya, kayu yang telah menjadi abu yang telah disapu bersih esok harinya, kembali utuh, seperti tidak pernah termakan api. Ketika prosesi pembakaran dilakukan, banyak saksi yang mengatakan bahwa mereka mendengar teriakan lembut berdesir di telinga mereka. Tolong, sakit, keras. Terus berulang-ulang, sampai lemari hangus menjadi abu. Wajahku mengkerut ketika Linda tiba-tiba berteriak tidak jelas. Nah, sekarang
masuk ke bagian yang paling seru. Linda berbicara dengan antusias. Posisi duduknya bahkan semakin maju. Memepet dengkulku dan wajahnya hampir menabrak wajahku. Apa kamu siap? Aku mendengus kesal. Lalu mendorong kening Linda dengan jari telunjuk sambil berbicara. Memang apa yang terjadi selanjutnya? Saat ini, kami sedang duduk bersila di lapangan belakang, di waktu pelajaran olahraga. Tetapi karena guru yang mengajar tidak hadir, kami dibiarkan bebas di lapangan. Dan kesempatan ini Linda gunakan untuk merecokiku dengan cerita mitos lemari kosong. Meski awalnya aku malas-malasan mendengar ceritanya, tetapi semakin masuk lebih dalam, aku justru semakin penasaran. Dan kemudian Linda kembali bercerita. Setelah pembakaran dianggap gagal, akhirnya pihak sekolah menyerah dan membiarkan lemari kosong di tempatnya, dan membuat larangan tegas tentang lemari itu, bahwa tidak ada yang boleh mendekat, membuka, atau apapun yang bisa menimbulkan kejadian ganjil lainnya terulang. Tetapi naasnya, 2 tahun kemudian, tepat di saat Disnatalis SMUK diadakan, kejadian ganjil kembali terulang. Kejadian kali itu bahkan sampai membawa korban jiwa. 5 orang siswa dari tahun pertama. Sore hari saat itu, kala semua siswa asik dilema kemeriahan acara Disnatalis, ada 5 orang siswa tahun pertama yang dengan gagah berani melakukan uji nyali di kelas lemari kosong. Sepertinya mereka terlalu menganggap remeh peringatan dari kakak kelas dan menjajal sendiri. Tepat pukul 5 sore, acara yang seharusnya meriah lantaran guncangan dari band lokal tiba-tiba berubah menjadi mencekam begitu terdengar jeritan keras dari arah kelas lemari kosong. Semua orang yang saat itu berada di area sekolah segera mencari sumber suara dan menemukan 5 orang siswa yang melakukan uji nyali tengah kerasukan massal. Keadaan kelimanya begitu memprihatinkan. Tubuh mereka penuh dengan darah dan seragam mereka sobek-sobek. Seolah-olah mereka baru saja terserang sesuatu. Mereka juga secara serempak terus mengulang kata, "Tolong, sakit, keras," dengan suara perempuan. Akhirnya pihak sekolah memanggil tetua atau orang pintar terdekat. Tetapi sayangnya, bahkan ketika telah didatangkan begitu banyak orang pintar, roh atau apapun itu yang merasuki kelima siswa tersebut tidak bisa dikeluarkan, hingga tiba-tiba keluar dengan sendirinya, dengan membawa 5 nyawa dari kelima siswa. Kejadian itu sangat mengguncang seluruh sekolah dan daerah setempat. Setelah kejadian itu, banyak wali murid menarik keluar anak mereka untuk dipindah ke sekolah lain. Tentu saja, memang orang tua mana yang tega membiarkan anak mereka belajar di tempat yang bisa saja mengancam nyawa mereka. Meski begitu, pihak sekolah tetap memberikan yang terbaik untuk siswa yang tinggal, membuktikan kepada orang-orang bahwa mereka tidak salah menitipkan siswa mereka ke sekolah ini. Hingga pada akhirnya, rumor yang beredar mulai menipis dan sekolah kembali ke kejayaannya. Kejadian yang menghilangkan nyawa 5 siswa tahun pertama menunjukkan jika lemari kosong bukan main-main, dan sekolah secara tegas memberikan larangan kepada siapapun untuk tidak mendekati lemari kosong pada pukul 5. Kenapa pukul 5? Karena Sekar menghembuskan nafas terakhir tepat pada pukul itu. Dan kelima siswa yang mengalami kerasukan
juga terjadi pada pukul 5 sore. Lalu, apa kelas itu sedari dulu telah bernama kelas 12 MIPA 6? Sangat tidak beruntung untukku. Seorang siswa pindahan yang ternyata dijadikan salah satu penghuni kelas lemari kosong. Linda mengangkat bahu dan menjawab dengan nada ringan. Tidak, denah sekolah selalu berubah-ubah. Entah dulu kelas ini diberi nama apa. Ketika aku kelas 1 lalu, kelas ini diberikan untuk anak 10 sosum 2. Sebelum tahun ini beralih menjadi 12 MIPA 6. Kemudian bel pun berbunyi. Aku yang ingin kembali bertanya, akhirnya terhenti. Bel pergantian pelajaran berbunyi dan kami digiring oleh guru piket untuk kembali ke ruang kelas. 2 jam pelajaran olahraga yang kosong aku habiskan hanya untuk diam sambil mendengarkan cerita lemari kosong. Sekarang otakku seperti tercuci otak dan hanya meninggalkan kekhawatiran jikalau aku lupa pada pantangannya. Mungkin mulai menyusun rayuan untuk memindahkanku lagi. Bukan ide yang buruk untuk menanggulangi bencana. Bel pulang berdentang tepat pukul 3 sore. Tetapi karena masih perlu untuk mengikuti ekstra PMR, aku tidak langsung pulang. Dan karena hari ini jadwal ekstra adalah praktik P3K, waktu yang dibutuhkan lebih banyak dari hari biasanya. Kami para anggota PMR akhirnya dapat pulang ketika matahari hampir bersembunyi di balik punggung gunung. Tunggu dulu. Aku menghentikan langkahku. Membuat Linda yang berjalan beriringan juga menghentikan langkahnya. Ada apa? Kayaknya seragam olahragaku masih di kelas deh. Tunggu ya, aku mau ambil dulu. Tanpa menunggu sahutan Linda, aku segera berlari. Diambil besok kan bisa. Teriakan Linda membuatku menoleh sambil terus berlari. Lalu menjawab dengan nada sama kerasnya. Gak bisa, mau langsung aku cuci. Takut jamuran kena keringat, tunggu ya. Rin, besok aja. Ini sudah jam 5, Rin. Karena aku berlari dengan kencang, aku tidak mendengar ucapan Linda dengan jelas. Duh, capeknya lari-lari, keluhku. Memperlambat langkah larian menjadi jalan. Karena sudah dekat lorong jurusan MIPA. Sekolah sudah sangat sepi. Tentu saja karena mereka sudah pulang. Dan hari ini hanya ada ekstra PMR dan semuanya juga sudah pulang. Mungkin di sekolah ini hanya tinggal aku, Linda, dan 2 satpam penjaga sekolah. Namun entah mengapa di setiap langkah, aku semakin dekat ke kelas 12 MIPA 6. Punggungku terasa panas, dan nafasku juga menjadi berat. Padahal taman di lorong ini penuh pepohonan dan bunga hasil praktek anak MIPA. Sakit, tolong, ini keras. Tepat 1 langkah ke depan pintu kelas 12 MIPA 6, tubuhku mematung dan kaku. Bulu roma di sepanjang leher hingga betisku berdiri. Seiring suara-suara halus itu merasuk ke gedang telingaku. Sakit, tolong, ini keras. Aku meneguk ludah kering. Rasa panas membanjiri area punggung dan tanganku berkeringat. Aku tidak berani bergerak sedikit pun. Bahkan mulutku yang ingin berteriak hanya bisa bergerak-gerak kecil dengan kaku. Ibu, aku takut. Sakit, tolong, ini keras. Sakit, tolong, ini keras. Ibu, aku takut. Dan aku hanya bisa terisak di dalam hati. Dari sela pintu kelas yang terbuka, tepat lurus mengarah ke arah lemari kosong, aku secara jelas melihatnya.
Mataku melebar. Tanpa sadar, kakiku mundur selangkah. Aku berdoa agar kesadaranku hilang saat itu juga. Di sana, tepat di depan lemari kosong, Sekar dengan tubuh penuh luka dan darah mendelik lebar ke arahku. Jantungku semakin terpompa kuat. Nafasku naik turun, berpacu dengan kuat. Sakit, tolong, ini keras. Sekar mengangkat lengannya. Kemudian melambaikannya kepadaku. Sakit, tolong, ini keras. Ibu, aku takut. Tolong aku. Cahaya matahari sore membangunkanku dari tidur. Sambil merentangkan tangan dan bangun untuk duduk. Aku menatap sekelilingku dan kusadari aku berada di kamarku sendiri. Di sudut kamar, Linda tertidur di kursi belajar sambil memegang novel. Kenapa dia di sini? Aku bertanya-tanya. Mengangkat selimut yang mengurung tubuhku, lalu turun dari ranjang untuk membangunkan teman baruku itu. Hei, Linda, bangun. Kamu kenapa bisa tidur di sini? Linda mengedipkan matanya yang mengantuk. Namun reaksi saat dia dapat melihatku dengan jelas mengejutkanku. Dia langsung memelukku dan menangis. Rini, akhirnya kamu bangun. Karena tidak tahu apa yang dia maksud dengan jelas, aku hanya bisa diam terperangah sambil membalas pelukannya. Iya, aku bangun, terus kenapa? Linda dengan cepat melepaskan pelukannya. Matanya yang sembab menatap mataku tidak percaya. Rini, kamu itu pingsan selama 3 hari. Hah? Apa-apaan ini? Aku berteriak dalam hati. Menatap Linda tak percaya. Aku pingsan 3 hari. Iya, kamu inget gak hari Selasa kemarin? Hari Selasa kemarin? Memang sekarang hari apa? Meski masih bingung tapi aku tetap mencoba mengingat. Selasa kemarin adalah hari di mana aku mendengar kisah di balik mitos lemari kosong. Lalu, seketika itu juga mataku melebar. Aku melihatnya. Melihat Sekar dengan mata kepalaku sendiri. Ingat kan? Melihat reaksiku, Linda bertanya untuk memastikan. Lalu aku mengangguk menjawabnya. Waktu itu, aku tidak langsung pulang, tetapi mencari satpam penjaga. Lalu aku mendengar teriakanmu. Kamu pingsan tepat di depan kelas kita, Rin. Aku berkedip, masih memandang tidak percaya pada Linda. Aku membawa tubuhku, duduk di atas ranjang dengan kepala yang masih melayang-layang. Jadi setelah melihat Sekar, aku langsung pingsan. Tetapi syukurlah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku tetap sadar dan menyaksikan tubuh penuh darah itu. Hari itu, aku melihat Sekar. Apa? Kamu melihat Sekar? Aku mengangguk. Dia terus berkata, sakit, tolong, ini keras. Seperti di cerita Linda, aku menoleh menatap Linda. Memang benar, mirip seperti cerita Linda. Dia menceritakan 3 kata itu, tetapi dari nada bicaranya, sepertinya cerita yang dia ceritakan itu belum sepenuhnya tuntas. Apa yang kamu ceritakan itu belum sepenuhnya tuntas kan? Aku bertanya sambil menatap 2 bola matanya. Lalu dia mengangguk menjawabku. Iya, cerita itu belum tuntas. Karena aku pikir itu bukan poin menarik dari seluruh ceritanya. Linda menarik nafas dalam.
seperti dia mengambil kuda-kuda untuk meneruskan cerita. Sebenarnya di saat itu Sekar tidak seorang diri, tetapi dia bersama seseorang. Orang itu bernama Wulandari. Dari cerita yang kudengar, dia adalah sahabat sekaligus saingan terbesar Sekar. Namun, sepertinya persahabatan di antara mereka tidak begitu kuat. Ketika Sekar menganggap Wulandari sebagai sahabat terbaik, Wulandari hanya menjadikan persahabatan sebagai kedok untuknya mendekati Sekar untuk tahu apa saja yang telah berhasil Sekar dapatkan dari prestasinya. Dan ketika kejadian tragis itu terjadi, Wulandari hanya diam dan melihat bagaimana Sekar kesakitan sambil meminta pertolongannya. Tetapi Wulandari hanya pergi begitu saja, tanpa memberi bantuan atau mencari bantuan. Aku mengembuskan nafasku yang telah kutahan begitu lama ketika mendengar Linda bercerita. Kurasakan juga air mata menggenang di sudut mataku sebelum akhirnya jatuh membasahi pipiku. Kasihan sekali Sekar. Dia berharap mendapatkan pertolongan dari orang yang dia percaya. Tetapi dia malah mendapatkan pengkhianatan. Kupikir Sekar tidak bisa tenang karena terlalu kecewa dengan Wulandari. Suasana yang hening kembali pecah setelah aku bersuara. Linda mengangguk. Raut wajahnya tak jauh berbeda denganku. Tapi apa kamu mau tahu? Karma memang datang pada orang yang berbuat seenaknya. Tidak genap sebulan kemudian, Wulandari dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dia gila. Arwah Sekar yang tidak tenang mengganggunya siang sampai malam. Mungkin itu bentuk kekecewaan Sekar terhadap Wulandari. Setelah itu hening di antara kami. Matahari yang berguling ke ufuk barat menggeret warna hitam memenuhi langit. Linda berpamitan pulang, dan aku mengantarnya sampai ke depan gerbang. Ketika Linda melanjutkan ceritanya tentang lemari kosong sore tadi, ingatanku selama aku pingsan terulang di otakku. Orang-orang mungkin menatapku dengan perasaan iba karena aku pingsan. Tetapi di alam bawah sadarku, aku bertemu Sekar. Aku melakukan perjalanan waktu ke masa Sekar masih hidup, dan Wulandari menjadi sahabatnya. Sayangnya, waktu yang mereka habiskan bersama tidak terlalu berarti untuk Wulandari.